ngobrol aja kan berbeda grup kelompoknya. Bener. Redaktur. Wartawan agak senior, wartawan kroco. Asli redaktur pelaksana, redaktur, editor. Tempat makannya juga beda. Bener. Dulu zamannya gue kerja benar-benar sebagai wartawan, ya kita dengerin apa kata narasumber di podium ya. Kalau misalkan ada acara, dengerin sama dia di podium, kita catat poin-poinnya, terus kita cocok. Pagi Mas Gil. Pagi, pada pusing gua. Kenapa? Banyak banget PHK teman-teman gua dari media. Iya. Kompas TV kemarin perpisahan. Semua, Pak. Kompas TV Sport. Kompas TV Sport, terus MNC. Ceweknya nangis-nangis itu. MNC bironya udah nggak ada di seluruh Indonesia. Iya, dia cuma kantor bironya, kepala apa? Perwakilan di beberapa provinsi kan biasanya ada. Iya. Nah, pas saat gua masih di Detik katanya mau juga Detik. Detik ya 200 juga. 200 all ya, maksudnya Detik, CNN, CNBC itu satu grup lah. Satu grup CT Corp 200 orang. Katanya MNC itu 100. Bisnis Indonesia juga kena, Kompas Sport habis, FIFA.co.id kalau nggak salah. Kena. Banyak banget Pak, banyak banget. Lagian ini ya, kalau gue sih ya terlepas dari bahwa ini ada ekonomi yang sedang menurun, kemudian belanja pemerintah juga dihemat-hemat. Makanya Pak Luhut kemarin ngomong, belanja pemerintah harus digenjot. Ayo tolong Pak Luhut. Terus dibisikin itu presiden kita. Jangan presidennya dong dibisikin. Semuanya lah. Bu Natedinya. Tolong itu di ini ya. Tolong di Mas Ted, Letkol Teddy. Karena kalau gue melihat ya, kenapa kita misalnya minat, gue termasuk orang yang lebih suka baca sebenarnya, terutama untuk berita gitu ya. Tapi situs-situs berita kita itu terlalu dihujani iklan gitu loh. Sampai kita tuh kalau mau baca gitu harus nunggu iklan dulu. Kadang-kadang iklannya gede banget gitu kan, nutup semuanya gitu. Iya. Ya mungkin mereka nyari duit ya, cuman kan jadi kita pembaca kurang nyaman, makanya kan itu akhirnya ditinggalkan kan. Betul. Kita lebih suka nyari di tempat lain kayak TikTok. Dan saat ini Pak, menurut data yang gue dapat, media itu udah di sunset industri Pak. Yes. Udah di ujung gitu loh. Tinggal nunggu redupnya aja, karena mereka mengandalkan ya satu ya iklan itu tadi. Iklan itu tadi mereka nggak bisa dapat, mereka nggak bisa bertahan hidup kan. Betul. Contoh kayak gue waktu masih di MNC, itu banyak banget turn around-nya itu banyak banget, terutama di bagian akun eksekutif ya, sales segala macam itu banyak banget. Pasti banyak banget penggantian pemainnya itu banyak banget. Setahun tuh bisa 5-6 kali ganti orang tidak gitu loh. Sanggup memenuhi target. Terutama itu. Kedua, terus segmennya kan juga berbeda. Betul, ya. Masing-masing media ini kan beda-beda kan. MNC kan entertainment banget. Atau bisa dikatakan newsnya banget, ada iNews-nya, terus ada RCTI-nya. Terus beda juga sama Detik. Yang mana notabene mereka ini kan media digital kan. Lebih platformnya kan lebih ke digital banget kan, ada Kumparan, Detik segala macam. Jadi ya beda-beda segmen. Orang juga kita sebagai tanda kutip sebagai pengusaha juga kan bingung kan. Iya, mau di mana nih kita? Gue mau naruh di mana? Placementnya target, sedangkan target audiens gue menengah ke atas misalkan. Itu kan nggak gampang mutusin. Nggak gampang juga gitu kan, atau nggak menengah. Apalagi datang platform baru sosial media yang mana dia punya gerbong sendiri kayak influencer, segala macam. Betul. Yang placement iklannya kadang-kadang di sana lebih gampang gitu. Iya, karena mereka lebih gampang atau pun lebih murah karena mereka ngebangun ekosistem Pak. Itu yang paling penting menurut gue ya. Iya, betul. Karena kan si influencer tanda kutip, mereka kan punya ekosistem sendiri. Iya. Mereka punya followers, mereka bisa menjaring followers itu lewat meet and greet mungkin, atau lewat diskusi ketemu langsung. Secara ROI-nya lebih gampang dihitung. Betul. Sementara ya lo paham lah, lo kan pernah ada di
Gue ada di media tapi media zona cetak itu waktu kan. itu. Enggak, maksud gue pernah bersinggungan sama SEO, Yes. ROI segala macam kayak gitu-gitu kan. Iya. Jadi lo sedikit banyak paham lah. Dan memang kayak misalnya kita masang iklan, gue kan dulu lumayan sering juga untuk promosi perusahaan itu masang iklan di sosial media dengan di di Google Ads. Google Ads, Iya. Google apa sih yang suka itu yang bikin Google Network ya. Oh, oke. Yang kita nyebar di semua tempat selama itu bersinggungan dengan bisnis kita itu emang nggak efektif. Yang saya maksud itu istilah ininya GDN, Google Display Network. Jadi dia gambar-gambar yang nyeplok di kanan kiri si situs-situs yang terkait sama keyword yang kita beli sih. Betul, dan udah. Nah itu yang bikin nggak efektif itu. GDN itu jadi orang malas gitu kan. Tiap muncul, apalagi kalau pop up kan tek. banget pusing banget gua. Itu kan bermula ketika awal-awal Detik muncul kan. Betul. Yang pop up itu terus kita langsung ke direct ke linknya si pengiklan itu kan, placementnya itu kan. Itu pusing banget sih menurut gue, dan susah Pak bertahan Pak, apalagi di tengah. Kan bayarnya kecil juga itu, per klik berapa. Iya, apalagi kan di saat pemerintah saat ini lagi efisiensi besar-besaran, jadinya mereka nggak ada belanja iklan ya. Belanja iklan ya. Jadi ternyata agak ironis juga ya, ternyata media kita itu adalah salah satu pilar demokrasi kan. Salah satunya pers gitu kan. Pers itu salah satu pilar demokrasi yang diharapkan bisa mengkritisi kebijakan pemerintah ketika itu salah. Iya, dan tapi bisa mencari corong informasi buat masyarakat. Iya, tapi ternyata hidupnya bergantung pada tidak baik-baik saja. Hidupnya tergantung pada belanja pemerintah. Gimana dia mau independen untuk mengkritisi kan? Nggak dikasih ini nanti. Iya, serba salah sih. Pusing juga Pak, gue sebagai orang harus ada nggak sih media kita yang bener-bener kayak kalau di luar negeri kan ada ininya kan, emitennya segala macam. Itu off the record aja gitu nanti ya? gue akan cerita banyak. Tapi gue mau mundur dulu ke belakang ya, ketika gue sebentar lah dulu sempet Lu berapa tahun sih di media? Paling setahun lah. Setahun di media cetak, dan media cetaknya itu adalah majalah. Oke, mingguan atau bulanan? Bulanan. Oke. Bahkan gue mendirikan dari awal, jadi dia itu lifestyle atau politik hukum atau kriminal kah atau ekonomi? Dia lebih ke lifestyle. Oh semua? Iya semua. Kayak kalau zaman dulu Tempo lah segala macam. Model-model Tempo gitu. Tempo kalau sekarang Tempo mah masih ada ya. Tapi lu ngisi rubrik apa Pak? Ngomong-ngomong. Waktu itu wartawannya masih gue sendiri sama wartawan foto. Jadi gue ngisi kuliner, toko segala macam, terus ada masalah kasus hukum segala macam di situ. Nah, maksud gue mau menceritakan bahwa waktu itu kan majalah nih. Majalah itu kan kita harus maintain isu berarti selama sebulan dong. Selama sebulan itu misalnya kita isu A nih. Iya. Ketika misal isu A ini hangat di tanggal 1, kan tanggal 30 belum tentu masih hangat, sementara kita terbitnya misalnya tanggal 1-nya. Tanggal 1 bulan depannya gitu kan. Betul. Itu kan ada kesulitan tersendiri lah ya. Makanya karena kita majalah, kita berusaha itu lebih deep gitu kan. Kalau A itu berarti A sampai Z itu kita harus dibedah, turunannya kan gitu ya. Nah, di zaman-zaman itu muncullah Detik. Dulu ada kapanlagi.com, terus ada apa lagi ya? Masih ada, kapan lagi masih ada Pak? Sebelum itu ada lagi satu tuh, seingat gue. Pokoknya ada dua yang lumayan. Detik itu 2009 10 kan? Iya, 2009-2010. Gue di zaman-zaman itu. Iya. Muncullah Detik gitu kan. Jadi apa yang kita tulis kayak usang gitu loh. Iya kan? Karena dulu Detik, menurut gue dulu formatnya dia lebih bagus daripada sekarang. Betul. Pertama, dan gue lebih suka gaya penulisannya dia di saat dia baru-baru keluar ya. Iya. Terutama di kolom Detik Finance. Iya kan. Di kolom Detik Finance-nya itu gue paling. Mungkin teman-teman yang sekarang baca Detik, misalnya ada berita tentang KDM gitu ya. KDM berantem sama siapa influencer judi itu, pinjol gitu ya. Nanti tuh ada 3 judul. Mesti yang kemungkinan besar yang 2 paragraf di bawah itu sama. Betul. Ya kan? Itu Detik sekarang. Itu identiknya kayak gitu. Itu Detik sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia artikelnya panjang,
pasti dia berkliknya kita lebih dari sekali. Iya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Banyak. Itu kan salah satu untuk menyiasati agar pengunjung kita lebih banyak kan itu. Betul. Awalnya gitu kan. Tapi kan itu jadi annoying buat pengunjung gitu kan. Nah, di masa-masa awal Detik muncul itu banyak kemudian yang bertumbangan kan. Koran terutama ya. Dan itu kan menghilangkan banyak sekali pekerjaan. Kalau zaman dulu kita misalnya di lampu merah koran gitu. Betul. Gue kehilangan top score. Asli Pak, asli. Bola. Benar. Karena udah kebajak semua sama mereka. Kebajak kan? Semua. Sama si tanda kutip itu kan. Dan mereka tuh awal-awal cepet banget Pak. Cepet banget. Ketika ketika omongan terucap dari mulut seseorang itu bisa langsung jadi berita. Kita kan dulu ada gila. Dulu mah belum ada grup kali ya. Belum kan kita lebih banyak SMS malah. BBM belum kita sanggup beli. Iya, sama. Saya juga kalau bukan pemberian orang tua kan? juga nggak dapet sendiri. Zaman itu mahal bener ya. Asli. Kita SMS lah, atau enggak kadang-kadang kan Nokia N-Gag Pak. Oh itu mahal banget itu, nggak sanggup gue beli. Iya kan, masih zaman-zaman Nokia juga kan. Zaman-zaman itu. N-Gag. Tapi kan belum ada yang grup-grup kecuali milis-milis kayak milis gitu. Iya. Atau Kaskus segala macam. Nah kita kan ya wartawan paling kita punya akun-akun itulah untuk menjaring informasi kan. Kita baru dengar gitu, ada selentingan ada di sini nih gini, ada peristiwa ini gitu kan. Di Detik udah muncul. Asli. Jadi makanya ada beberapa temenku yang dari koran-koran yang kayak Rakyat Merdeka gitu-gitu. Itu udah mulai udah ini nih, udah PHK masal lah waktu itu. Iya, kalau itu namanya bobolan lah, kebobolan berita, kebobolan isu. Iya. Kalau misalkan kasusnya kayak koran gitu naik. Karena koran kan besoknya pasti. Bener, karena kan dia deadline kalau nggak salah jam 7 jam 8 malam kan. Kalau untuk majalah cetak gitu kan, bukan majalah cetak, untuk anak-anak cetak koran. Yang koran harian biasanya itu jam 7 jam 8 baru mereka nyetor ke maksimal jam masing-masing gitu. Karena kalau online kayak dulu kan Tribun belum sekencang sekarang. Terus Kompas juga nggak sekencang sekarang. Terus Zone, Detik doang ketika yang tadi gue bilang, ketika lo ngomong sesuatu dari pejabat mana itu langsung keluar. Dan dulu bahkan kalau yang benar-benar isunya sangat mendesak itu tulisannya tulisan SMS malah. Kadang masih begitu formatnya. Bener. Nanti beberapa waktu kemudian mungkin ada editornya gitu. Bener. Nah makanya kenapa tadi gue bilang di awal Sunset, ya memang udah 2 kali kena. Dan gue ngeliat nggak hanya dari sisi industrinya ya, dari sisi jurnalistiknya itu juga udah berubah banget Pak. Dulu ketika gue masuk kan sebagai wartawan masih terbilang muda lah hitungannya. Gue masuk 2012-13. 2012 gue di Bogor. Gue senior berarti ya? Enggak dong, masih banyak lah Pak yang senior. Gue senior dulu. Ya banyak banget lah senior. Gue masih baru hitungannya buat di media. Iya waktu itu. Masih baru lah, masih 10 tahun lah, 2013 terus kan. Ketika itu gimana? Dulu ketika kita mau masuk ke milis nih, kan tadi lu nyambung ke konteks lu yang milis kan. Itu kan kita milis kan untuk bisa mendapatkan informasi. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau di lapangan biasanya ada grup. Kalau sekarang grup, yang mana grup itu adalah untuk menyebarkan informasi agenda menteri A, B, C atau siapapun lah, atau menteri-menteri lain gitu kan. Ya dulu tempat tempat nongkrong kita itu Des. Jadi kayak misalnya Des politik ada di sini. Betul. Karena gue dulu terjun langsung di pasar modal sama di keuangan. Ya, finance. Mau di finance lah, Desnya di finance. Dan Des finance macam-macam Pak. Ada Des Kemenhub, ada Des Kemenko Perekonomian, Kemenq. Jadi beda-beda. Nah biasanya dulu di pasar modal, terutama di Bursa Efek, itu untuk bisa masuk grupnya aja Pak, 6 bulan Pak. Gue ngerasain sendiri. Iya, ini dulu dipantau dulu Pak, 6 bulan lo senioritasnya terasa asli. Gila, maksud gua ya itu menurut gua
nggak apa-apa ya untuk kita menguji mental Dulu kita kadang sebagai ngobrol aja kan berbeda grup bener kelompoknya. bener Redaktur, betul wartawan agak senior, wartawan baru. kroco. Asli redaktur pelaksana Iya. redaktur editor. Tempat makannya juga beda. Bener, gajinya juga beda, gaya komunikasinya beda. Beda. Tapi kalau sama-sama di lapangan, Gaulnya enak dapat. Iya tergantung tergantung pembawaan redakturnya sih. masing-masing sih. Ya, Maksud kayak gua, misalnya Dex Politik misalnya ada beberapa yang nongkrongnya di mana DPR gitu. Betul. Nah, ada beberapa yang nongkrongnya di kementerian tertentu yang Betul. terkait gitu Yes. kan. Kayak Yes. gitu-gitu atau kriminal misalnya di Polsek, di Polres, ya, di Polda. untungnya gitu-gitu. ketika gue masuk jadi wartawan, gue dapet circle yang baik pak, teman yang baik, pemimpin yang baik, terus ya banyak lah mulai Tapi dari zaman-zaman ente kayaknya harusnya udah lebih banyak online ya. udah Nah menurut Udah. gue itu memang lebih cair gitu. Udah, makanya dulu kita di lapangan, gue di lapangan dan sekarang masih di lapangan. Itu kalau udah ada anak detik nih di bursa, jangan sampai berita kita tuh belum kekirim dulu ke kantor Iya. minimal. Kirim dulu aja. Karena mereka memang lebih cepat karena Iya, kan karena- ya sesuai dengan ini ya detik. Iya namanya kan sesuai Iya. dengan namanya detik gitu kan dia. Bener pak itu terasa banget dulu tuh ada namanya Dewi senior wartawan senior detik. Sekarang nggak tahu gue dia masih jadi wartawan apa enggak. Ketika dia udah doorstop wawancara, gue udah pokoknya berita gue kirim aja dulu ke kantor, peduli dia mau naik. Karena kan TV kan berdasarkan jam tayang ya, Iya. beda sama kayak wartawan online atau cetak gitu kan. Kirim aja dulu. Yang penting produser taunya dari kita. Kalau di TV kan gitu kan, Iya. produsernya taunya dari kita. Nah, sekarang kebanyakan produser ngambil dari media online, nyadur dari media online, Bahkan dari di-copy paste. sosmed. Betul, bahkan dari sosmed, dan ditambahin sama background dari kita. Ya menurut gue sih emang revolusi media media konvensional Betul. ya. Media berita Digital itu, sekarang. Media berita itu bertahap banget sih. Mulai dari dulu cetak, kemudian tiba-tiba ada TV. Iya. Kan lumayan mempengaruhi tapi Majalah. masih ada lebih banyak yang mau baca lah ya. Betul. Kemudian tiba-tiba ada media online. Iya. Nah, media online itu tiba-tiba juga terhantam juga oleh media sosial gitu. Asli. Menurut Sekarang gue salah satu hal yang membuat media itu turun adalah kredibilitas sih. ya, gue setuju. Zaman-zaman 2014 ke sini itu orang sangat meragukan media Betul. karena ada keberpihakan kan terhadap Sosok kan. kontestasi politik itu. Iya, iya. Akhirnya kita memilih untuk mempercayai orang-orang tertentu Betul. yang itu namanya buzzer. Zaman-zaman itu buzzer masih positif. Iya, Ya masih kan? Andre Armando. Iya, ya yang kan? positif aja Ade lah Armando pokoknya. atau Ade Armando. Pokoknya kan? kita positif aja melihat Iya. sosok-sosok tertentu di media sosial itu mencuitkan sesuatu. Iya. Sehingga gitu jadi rujukan kan. Media antar dulu deh gitu ya. Iya. Baru ketika cross-check. Nah, akhirnya kan media turun kan. Ya karena duit sih emang ya. Jadi buzzer pun sekarang ngeselin juga gitu. Dan Kredibilitasnya turun semua Iya. jadi sekarang nggak ada yang balik lagi gitu. ya kalau dibilang sunset memang sunset dan benar tolak ukurnya adalah ketika muncul media sosial itu tadi Pak. Iya. Dan berasa banget ketika COVID. Betul. Ketika COVID itu benar-benar badai banget buat media ya. Maksudnya badai PHK, badai konten juga, terutama media-media TV. Gue pernah ngomong sebelum COVID sebelum COVID, gue pernah ngomong sama produser gue bilang kita coba bikin vlog deh. Kita nggak perlu bawa kamera gede. Kalau wartawan TV kan bawanya kamera Iya. gede, bawa tripod gede kan, dan itu kan berat banget. Setiap liputan kan mesti bawa. Kita coba pakai Dan kan harus kamera. itu dulu kan. Iya, kamera SLR. Waktu itu lagi zamannya vlog-vlognya Radit, Arif Iya. Muhammad, yang masih belum banyak lah. Maksudnya vlog receh, tapi orang senang gitu nontonnya. Iya, Orang iya. senang gambarnya goyang-goyang, berantakan segala macam. Kita coba bikin itu deh, gue bilang gitu kan. Enggak lah, kita kan wartawan TV. Kita itu salah satu hal yang menurut gue gue bilang kita memang wartawan TV, tapi kita nggak bisa memunafikan adopsi digital Iya, itu betul. tadi. kita kadang di industri tertentu itu terkadang proudnya itu apa? Kebanggaannya, kebanggaan Betul. terlalu tinggi gitu sehingga Iya. menafikan hal-hal yang seharusnya kalau kita adopsi itu lebih cepat
itu mungkin kita juga bisa ngelit, eksis kan? gitu. Iya, dan Atau kita juga bisa ngelit malah. Iya, kita bisa ngelit dan kita bisa dilihat orang juga kan. Iya. Oh, ternyata emang beda nih. Contoh kayak MNC memang tipikal reporternya vlogging Iya. gitu kan. Lo ngevlog segala macem, ya udah. Apalagi sekarang ditambah ada YouTube, influencer bisa juga jadi tanda kutip sebagai media, kayak contohnya Fitreri, dia bawa media gitu kan. Iya betul. Itu kan yang nggak salah, menurut gue yang salah adalah lu. Yang salah ya Perusahaan medianya mengadopsinya. itu untuk mengadopsi medianya itu telat. Iya. Gue udah pernah bilang sama produser, coba kita bikin vlog deh. Bak produsernya siapa sih? Asik. Nantilah gue cerita. Pelan-pelan aja. Ya memang itu sih Kesel gue, Pak. proud terlalu tinggi itu yang Iya. kadang-kadang membuat sebuah industri itu akhirnya tumbang gitu karena terlalu merasa gue kalau kayak gitu mah gak keren, bukan gua Iya, gitu. kayak Menara Gading kan, lo nggak mau ngeliat ke Iya. bawah gitu loh. Lo Termasuk satu TV yang kemudian akhirnya dibeli itu kan karena dia terlalu bertahan di satu segmen AB itu kan, masyarakat AB itu kan. Ya susah lah bertahan di situ. Susah, Karena masyarakat Pak. kita nggak lagi nonton TV, bro. bener nonton. Ya kalau Siapa sih? sekarang Ente nonton TV nggak? pagi doang Moji. Gue nggak malah sama sekali. Gue udah lama banget nggak nonton TV. Gue masih buat anak gue sih masih. Tapi nggak. Ya kan anak kita kan Sama. bisa Bisa. YouTube Kids kan. Cuman kalau gue lebih membatasi handphone karena Pak entah psikologis ke anaknya tantrum segala Iya. macam itu gue sama bini gue lagi ngebatasin itu, jadi handphone itu dipakai ketika weekend. Oh, Gue itu buat anak lu ya? chat time-nya buat anak-anak tuh di weekend lah, pokoknya Sabtu Minggu atau libur, pokoknya lo free deh main handphone atau mau nonton YouTube segala macam lo free. Tapi kalau misalkan weekday hari sekolah ya nggak apa-apa gue setelin TV karena kan emang terbatas kan. Kalau anak gue yang sekolah karena dia harus pakai handphone di sekolahnya pakai sih. Nah, iya. Kalau yang kecil itu gue Ya anak lo paling udah mau SMP kan? SMA SMA SMP kan? Ya SMA. udah, ya jadi yang kecil kan gue paling dia ya YouTube Kids sih. Udah aman itu. Gue juga YouTube Kids, maksudnya penggunaan intensitas handphonenya Enggak. itu kalau weekday enggak, kalau gue. Kalau gue santai aja. Beda Pak anak. Anak lu umur berapa gue tanya? Mau 3 tahun sih. Ya sama berarti dong. Anak gue tuh beda banget ketika nggak dikasih handphone. Tantrumnya naujubillah Masa sih? Pak. Anak gue santai aja dia. Cewek anak lu? Cowok. Wah, kok bisa? Bisa. Gua tantrum, Pak. Maksudnya kayak misalnya nih main aja. Iya, ya bisa main kayak gitu. Cuman dia butuh waktu persekian menit untuk bisa lupa sama handphonenya. Tapi tantrum dulu, udah pasti tantrum dulu gue. Anak gue nggak pernah tantrum masalah handphone sih. Wah, beda berarti kita. Iya, makanya gue bingung kok bisa tantrum ya? Tantrum anak gue tuh pasti ada tantrumnya. Entah ngambek berapa 5 menit misalkan. Udah, habis itu ntar hilang Habis itu tuh. Main hilang. lagi, main sama kakaknya atau main sama teman-teman yang di depan rumah gue. Kalau anak gue gitu, misal main nih sama temennya, pulang haus kan, minum, udah Nonton handphone. kagak, ya main lagi aja. Kecuali temen udah nonton handphone dulu sebelum main. enggak bangun tidur, misalnya dia minta susu, mandi gitu kan, terus dia lihat keluar nggak ada teman, baru dia Masuk. main sama gue atau sama bini gue, terus nanti kadang-kadang minta handphone, ya udah kasih. Tapi nanti denger ada suara temannya, ya udah main. Oh, kalau gue enggak, karena anak gue jarang main keluar. Oh, kalau gue mah bebasin aja main keluar asal jangan diculik orang. Sedih, Pak. Kasihan banyak banget penculikan. Iya, makanya kan Penculikan anak Paling di gitu. bawah umur 6 tahun itu. Yang terakhir kan tahu nggak lo? Yang di mana Jakarta Barat itu, nggak tahu yang si Alvaro itu yang hilang itu. Kayak Yang anak gue dia tuh sholat kalau di- jalan jauh dia. Diculik di musola, Pak, di masjid. Nauzubillah. Gila, gue bilang. Sampai sekarang belum ketemu lu. Jangan sampai. Sedih banget. Makanya ya balik lagi kita ngomongin soal yang media Ya, tadi media itu salah satu hal yang membuat turun juga YouTube yang terlalu overpower juga sih. asli, sumpah. Dulu bahkan gue agak kesel juga sih sama artis-artis itu kan. Zaman dulu kan artis nggak mau turun ke YouTube kan. Tapi ada satu orang, siapa ya yang bilang YouTube more than TV itu siapa ya? Bayu Mong lah. Jovial dalam PES. Itu ya? Dia yang ngomong terus kan itu. Akhirnya pada turun ikut. Baimong lah segala macam lah, rapi lah. Gue tuh males nonton YouTube semenjak Atta Halilintar, Pak.
Gue sih nggak pernah nonton dia sih. Jadi gue bodo amat. Dia masuk, sumpah kayak rusak gitu loh. Apa algoritma? Ya algoritmanya Algoritma sih sekarang YouTube susah di ini ya, rusak susah ya. di. Bukan karena ataknya gimana ya, tapi ya entah. Tapi ada apa termasuk lain. kita juga kan telat juga di YouTube ini gitu. Iya, iya. Karena makanya bicara konteks media tadi, tempat gue yang lama, perusahaan media gue yang lama itu nggak mau mengadopsi digital lebih cepat. Betul. Kalau lu kan source ada kan sebenarnya. Banyak Ya Pak. kalau kita kan telat begini karena source-nya nggak ada, bro. Iya. Nah, abis itu nggak lama setelah gue bilang kita vlog dulu deh. Kita liputan vlog aja. Maksudnya liputan ringan aja 1 menit atau berapa menit. Wawancaranya langsung dikirim terus langsung naik gitu kan. Iya. Diadopsi sama TV sebelah. Iya benar. Dia bikinlah vlog di saat liputan booming baru ngikut. Iya. Ngehe, gue bilang kesel gue. Kesel gue, entah kita cerita di luar aja. Iya emang kayak gitu sih. Kadang-kadang Kesel gue. apa tren-tren kayak gitu kadang-kadang suka harusnya berhasil tapi terhambat sama ego. Betul. Sama ego sih. Betul, makanya kan Panji kan pernah sempat bilang tuh, TV itu dipakai untuk di saat pilkada doang atau pileg tertentu. Karena disitulah tempat orang-orang untuk mau menjadi sosok atau menjadi apa ya, center of point buat di dapil masing-masing. Tapi sekarang dengan adanya banyak politisi yang booming di YouTube, di sosial media, gue rasa itu pun akan tergerus gitu. Iya pasti Pak. TV itu sekarang ya ditonton oleh orang-orang yang generasi kita ke atas. Betul, betul. Generasi kita ke bawah nggak ada. Iya. Nonton iya, apa sekarang? Kayak misalnya nonton film, mereka langganan kan? Iya. Apa namanya? OTT, udah OTV gitu kan. Iya. Semua drama segala macam Semua. langganan. Terus kalau bahkan konser-konser tertentu kan sekarang artis-artis tertentu gitu udah bawa sendiri ini krunya. Bener. Upload di YouTube gitu. Iya. Emang YouTube-nya terlalu overpower gitu. Iya, iya, dan itu berasa ketika pas mau transisi mau ke COVID tuh Pak. Iya. Kan betul. kita lihat kalau misalkan selebritis atau musisi-musisi kan biasanya ngajak wartawan kan, ngajak wartawan TV terutama untuk dia ngeliput ke daily activity-nya mereka. Ketika udah mau COVID atau pas udah COVID kan mereka punya sendiri. sendiri, nggak perlu tuh. Nah itu di media gue, di perusahaan media gue yang lama hilang Pak divisi itu Pak. Iya, divisi infotainment. Infotainment itu Divisi gosip-gosip yang tadinya timnya ada berapa ya? 5 atau 10 gitu. yang suka maksa-maksa artis. Banget. Dan mereka cukup intens ya untuk dekat sama selebritis itu cukup intens. Jadinya di saat YouTube itu udah mulai overpower segala macem dan ada COVID juga. Itu sekarang cuma 3 Pak kalau nggak salah. Cuman jagain doang. Admin Doang. Gue bilang lu sih dalam hati gue nggak mau mengadopsi digital jauh lebih cepat gitu loh. Iya, Contoh kayak podcast, ya kan? Media-media lain belum ada podcast terus tiba-tiba dimulai sama YouTuber juga di podcast. Iya. Di YouTube-nya dia talk show tapi nyantai gitu kan, podcast juga. Sekarang kan banyak juga tuh podcast semua. menjamur. Ya itu, tapi podcast ketika artis yang muncul akhirnya hancur juga. Hancur. Maksudnya ya orang-orang biasa yang mungkin sebenarnya lebih berkualitas daripada secara konten ya, secara isi daripada si artis-artis yang gede ini kan nggak ditonton akhirnya kan. Iya. Contohnya kita nih. Kita Emang mah kita berkualitas? enggak lah. Kita cuma ngisi kekosongan aja guys. Kita cuma ngisi kekosongan tapi kita nggak iseng untuk memfoto ijazahnya Pak Jokowi. Itu aja. Buat apaan sih jasa orang? Kan ada orang yang itu ya. Gue jadi ada orang yang nganggur terus tiba-tiba iseng foto ijazahnya Pak Iya. Jokowi habis itu disangkanya palsu kan ada. Iya, terus ada orang yang bilang, sejak kapan ijazah S1 pakai kacamata? Ijazah gue pakai kacamata ternyata. Gue baru ngeh. Pas gue, emang iya gitu. Gue pas karena kan gue pakai kacamata. Lu nggak retweet itu akun Ngapain ngeramein orang-orang goblok begitu. Iya, gue cek. Wah, ijazah gue pakai kacamata nih. Jangan nanti dipalsu juga gitu. Nah, maksudnya sekarang tuh udah gua Ya, media ini udah ya beginilah. apalagi kan teman-teman gua kan udah teman-teman berumur semua ya. Iya, udah. Maksudnya yang kena Switch-nya agak susah ya. agak kayak susah. Bukan agak terlambat.
Karena kan udah di atas kepala 4 semua Iya, kan dan- rata-rata kan. Iya, qualified kalau misalnya udah melamar ke tempat udah lain. overqualified ini tuh udah susah. Perusahaan kan kalau dia nggak profesional banget kan susah juga tuh untuk Iya. meng-hiringnya mereka kan. Ya kan Nah, gajinya juga nggak mungkin turun kan dari yang kemarin. iyalah makanya ya sedih sih pas gue baca di Tapi kan ente media untungnya sosial. udah punya media sendiri nih. Masih struggling juga Pak, Masih tetap. struggling Nah, juga. tapi gue terus terang ya bisnis media yang gue jalanin sekarang itu nggak berbasis untuk iklan doang, tapi ada hilirnya nanti lah gue cerita Iya. nggak di sini juga. Ajak-ajak aku dong. Boleh dong, kan udah saya kasih tawarin kamu kan Iya juga sih. untuk ngisi. Iya belum sempet mulu nih Ngisi gara-gara bapak. gara-gara nyebokin anak mulu. Gue pikir ya mungkin pemerintah. Nyebokin pemerintah emang nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya baru mau gue. Lo Deddy Kobuzer ya mungkin pemerintah dapat lihat call tituler tuh. Iya ya. Iya. Tuler. Jadi gitu Pak, dan jurnalismenya juga sosok jurnalistik sekarang. ininya wartawannya itu juga udah berbeda. Gua dia Gue sebagai lulusan bahasa Indonesia ya, baca-baca apa tulisan wartawan sekarang suka kesel gue. kenapa? Clickbait. Ya kalau clickbait mah kan gue masih bisa terima lah ya, karena itu kan Itu untuk udah jadi kayak- penasaran orang gitu Iya. kan. Tapi penulisan ininya bro, secara EYD itu kadang-kadang ngawur-ngawur banget bro. Banget. Gue bilang ini Banget. ngawur banget sih. Banget. Dan sekarang apalagi udah ada ChatGPT kan. Iya. Udah makin males tuh. Iya kayak anak gue sekarang kalau belajar Wartawan tuh. nanya ChatGPT. Gue bilang emang dia pasti bener. Bener kok udah aku cek ulang data dia gitu. Makanya itu apalagi ditambah ada ChatGPT udah dulu zamannya gua kerja benar-benar sebagai wartawan. Ya kita dengerin apa kata narasumber di podium ya, kalau misalkan ada acara dengerin Iya. sama dia di podium, kita catat poin-poinnya, terus kita cocokin karena gua wartawan TV, ya gua lihat di preview di Di kamera. Bener nggak nih dia ngomong Kalau gue masih A, B, pakai C, D, apa? recorder kan? recorder yang Masih ada, Pak. Gua juga digital punya. gitu. Yang ini. Iya, Itu kita ada. dengerin dulu pulang. Nah, sekarang ada yang lebih canggih lagi namanya TurboScribe. Itu yang dipakai sama anak-anak wartawan Gen Z sekarang nih. Dia langsung ini ya. Langsung mentranskrip semua omongannya Iya, kayak- si narasumber itu. Ya hampir mirip kayak ini, kayak video kita dimasukin Betul. ke CapCut. Betul. Udah langsung aja tinggal kita koreksi aja nih kayak Betul. ada yang salah nggak gitu. kan. Betul. Makanya udah lebih canggih lah sebenarnya. Makanya kenapa? Kenapa Pak Wapres kita selalu ngomong AI, E, O. Juri AI dia. Juri AI. Makanya Tapi menurut gue sih emang mau nggak mau ke situ sih arahnya. ya harus Pak. Kenapa? Perusahaan media gua itu nggak berbasis nggak semata-mata untuk nyari iklan doang, karena gua tahu adopsinya nggak hanya ke situ. Iya. Ketika kita adopsinya ke digital itu akan jauh Kasih tahu dong pemirsa medianya. Ada medianya namanya Economics Buzz. Economic Buzz. Economics Buzz. Kok Itu lebih ke apa ya? Lebih buzzer ke ya sebenarnya. Buzz itu buzzer gitu. ya itu buat clickbait aja. Sebenarnya saya nggak buzzer, ngebantu doang. Jadi media gua media ekonomi pasar modal base-nya itu. Nanti gue ngisi politiknya. Dia ngisi politiknya mantap Iya. nih. Apa Tulisannya bagus. namanya? Para politisi tolong Apa? invest di Economic Buzz. Iya, jangan di total politik mulu ya. Iya. Udah kebanyakan, udah kegedean. Economics Buzz. Lagian lah. bosen itu kan terlalu Bambang Pacul. Bambang Pacul. Terlalu Bambang Pacul. Kalau Betul. Anda hadir di situ, pasti Anda hilang ininya, auranya di bawah Bambang Pacul. Kalau di Economic Buzz lebih tinggi. Kalau saya yang hilang. Saya yang hilang auranya di situ. Nanti kita kerjasama lah. Boleh. Jadi End to end gitu. Economics Buzz tuh nggak hanya ngandelin cuma iklan Pak, tapi kita main ke digitalnya juga. Kayak gini kan, ini kan jauh lebih opportunity-nya jauh lebih besar kan untuk bisa mendapatkan audiens, bisa mendapatkan exposure, bisa mendapatkan iklannya, value added-nya ada gitu loh Pak. Kalau iklan doang kan mati. Dan sekarang media itu ngandelinnya kalau nggak iklan event. Betul. Udah kayak IO. Ayo kita ngadain event. Iya kan? Itu kan padahal udah jauh banget Sunatan dari massal. anjing, sunatan massal. Paling gampang itu. Tiap waktu Sabtu Minggu ya. Iya, Pakai ngumpulin kamera Sony yang Iya. begitu. ngumpulin kulupnya jadiin tas. Digosok-gosok jadi dompet, gosok-gosok jadi Orang IO yang beneran kayak gitu ya, IO kawinan kek atau WO gitu kan.
ini Iyo sunatan, ada Iyo sunatan. Terus kita nyewain ini sisingan gitu. Yoi. apa semua banyak ini entitas ikut bekerja jadi. Aduh ya, gua sih Iya, buat media ya. temen-temen gua Emang yang media harus ini sih, harus fleksibel lah ya terhadap perubahan zaman lah ya. Itu memang mungkin menurut gue sih itu jadi rule number one. Atau jangan-jangan ini adalah settingan dari Pak Prabowo. Anjay, settingan. Iya dong. Efisiensi, Terus kelaparan nih. terus Nah, mau hidup nggak lu? Peran, bocor. Mau nggak mau kan dia akhirnya hebat. Ya nggak? ini contoh SEO yang paling bagus. Iya kan? Gue baru kepikiran tuh Iya, barusan. gue nggak mikir ke situ malah. Lo kepikiran, gue nggak mikir ke situ. Lele nggak dikasih makan kan saling makan tuh. Iya. Iya kan? Kanibal jadinya kan. Nah, biar dia nggak Iya. kanibal dikasih Pelet pelet. buat makan. Yoi. Nah, ini yang ngasih peletnya lagi pelit ini. Nanti dia datang kan, masih mau hidup nggak? Mau berapa ratus lagi tuh? Baru dia buka keran kan buat iklan, buat apa kan? Karena kan sekarang nggak ada sama sekali iklan layanan masyarakat itu ya. Nggak ada Pak, udah nggak ada. Kapan Di lo terakhir? billboard nggak ada. Ya terakhir kan pemilu. Iya. Untuk kalau mengajak pemilu doang kan ini. itu kan berarti kan 5 tahun sekali Iya, kan. iklannya pemilu baik dari KPU kan pemerintah berarti kan. Iya. Terus sama ya dari caleg-caleg sih, partai, caleg partai. Iya, maksudnya perputaran uangnya cuma sekali doang dan itu hanya 5 tahun. Dan nggak terlalu gede juga kok untuk ngomongin iklan masyarakat kan. Iya. Tapi kalau kita contoh kayak apa namanya Ipang Wahid yang ngebentuk branding seseorang yang dari tadinya bukan apa-apa jadi apa-apa kan itu. Siapa contohnya yang bukan apa-apa dari apa-apa? Siapa ya? Nggak ada. Prabowo udah jadi apa-apa. Nggak ada ya berarti ya. Salah dong gua dong. Bukan salah sih, maksudnya belum peluangnya tipis lah menjadi lebih besar. Iya, seenggaknya apa ya untuk medianya juga bisa lebih hidup. Atau mungkin yang gubernur Banten? Andersoni. Iya. Kenapa? Kan itu orang mungkin nggak terlalu terkenal dulunya kan, karena kan lawannya Giant juga kan. Iya, gua nggak tahu. Itu di bawah Ipang juga. Nggak tahu gua. Oh, Kalau di bawah yang jelas sih dia anak buahnya Dasko ya. Iya. Anak buahnya Bang Dasko. Ya, tapi ngomongin Andersoni, gua nggak tahu Andersoni. Tolong Gua taunya dia nyalek untuk DPRD Kota Tangerang udah. Oh gitu ya. Karena kan dapil gua kan, dapil Ciledug. Dapil 3 Tangerang kalau nggak salah, Kota Tangerang. Kita semoga aja didengar sama Bang Dasko jadi CYD. Apa itu CYD? Channel YouTube Dasko. Anjay, channel YouTube Dasko goblok. Jadi di atas ini bukan close the door, ada CYD. CYD. Lapak pajak Kan CYD, katanya ya. ada Kabinda kan katanya apa? Iya. Apa? Kabinda apa sih? Kabinda itu kader bimbingan Dasko. Ada itu. Ya di ini kata si Itu sayap partai atau bukan kayak apa sih? relawannya Dasko? Mungkin bercandaan aja di Senayan. Terus Ada Adinda, anak didik Dasko. anjing Adinda. Terus kalau siapa Rocky Gerung bilang Kapolda, kawan politik Dasko. Ini CYD. Channel YouTube Dasko. Yoi. Bang Dasko. Kan masa yang benar BYD doang. Biarin. Listrik. Ya, gue pikir ada Dasko-Daskonya. Makanya gue nanya dulu. Ya bener, tapi kan anak-anak buahnya Dasko jadi semua kan? Iya, jadi Vasco semua. jadi. Vasco jadi. Wagub Sumbar. Andersoni Andersoni jadi. Gubernur Banten. Prabowo jadi. Prabowo jadi. Dasko makin jadi. Gitu kan. Jadi. Kita lah Bang Dasko. Deddy Mulyadi jadi. Tapi kan bukan anak buah Dasko bener, Pak. Kayaknya ada masih. Tapi ya ada, tapi kan nggak Iya. afiliasi tulen banget ke Tulen Dasko. nggak tuh, Kalau tulen Vasco sama Andersoni kan katanya kan tulen kan? Kan kalau nggak salah Pasko itu yang abang kita di BPP itu kan ininya dia beliau Iya, staf khususnya Dasko waktu itu kan sebelum masuk HIPMI kan. Jadi udahlah, ya kanda kita juga itu. Makanya Bang Dasko bisa kali. CYD lapak pajak gitu ya. CYD apa di apa? Ekonomi bebas bisa. Tapi kemarin dia datang ke bursa, market langsung hening. Auranya ini ya. Ini siapa nih orang anjing ini tiba-tiba jadi auranya langsung bum. Aura dan Dasko-nya Kayak Dementor datang ya. Asli gila. Dementor tau nggak? Tahu.
menyerap kebahagiaan. Gila, dia datang langsung kuning, market semua itu IHSG anjlok. Datang langsung ini ya? Langsung Bisa begitu ya? gila, emang Dasko gila. Dasko Apa anjir. namanya? Ini kalau diteorikan di pasar modal kayaknya susah juga tuh. Susah lah Pak. Maksudnya teori pasar modal kan semua ambil untung kan? Iya. Maksudnya ketika menguntungkan ya dijual gitu kan, atau dibeli gitu kan. Terus tiba-tiba ada market Crash gitu. crash gitu, tiba-tiba orang datang bisa naik lagi. Itu gimana Gak caranya? ngerti gua gak ngerti. Itu kan secara teori agak susah diterima ini gitu. Dan yang makin gak ngertinya lagi ya, kenapa ada Dasko, itu Ya aja. kayaknya siapa yang orang saham nomor 1 di dunia? Oke, Warren Buffett. Warren Buffett kayaknya nggak gitu juga ya. Enggak lah, ngapain? Dia nggak, maksudnya dia membeli sesuatu atau menjual sesuatu itu, saham itu kan berdasarkan memang analisis dia kan. Iyalah. Bukan berdasarkan orangnya datang nih gue jual lah. Kan nggak gitu ya. Enggak, maksud gua Cara teori bukan. ini agak susah. Iya, teorinya nggak hanya ada Dasko jual terus dapat untung. Nggak ada di teori pasar Iya. itu nggak ada. Tapi kan ini terjadi ketika turun banget kan. Orang kan turun banget berarti ngejual kan. Iya. Banyak kan yang selling kan secara teori ya. Iya. Secara persepsi juga. Iya, secara persepsi negatif nih banyak kan. Tiba-tiba ada orang datang, terus dia naik lagi. Itu kan beli lagi kan berarti orang. Itu ajaib sih Ini itu. kan aneh kan secara apa ya, logika pasar modal kan agak Iya. kurang bisa diterima. Dan kita kan juga ada beberapa kali ngebahas kan, ketika ada menteri blunder pasti Dasko. Iya. Menteri blunder pasti Dasko. Berarti ada Pak Dasko adalah penjaga gawang Republik Indonesia. Kabinet Betul. apa? Merah putih. KMP. Oke lah. Sekian pembicaraan kita tentang Siap. media dan PHK-nya. PHK-nya dan Dan ya banyak lah. Daskonya. Dan Daskonya. Mudah-mudahan Bang Dasko nempel nih CYD-nya di sini. CYD, Di sebelah kiri. Ya kan? Dan mudah-mudahan buat teman-teman media yang kena layoff bisa segera bangkit. Amin. Dan bisa berkarya terus, Betul. berkarir terus di luar sana, mungkin jadi copywriter atau Iya. mungkin jadi corporate Banyak communication. wartawan malah- naik kelas lah. Iya, naik banyak kelas. wartawan malah udah Jadi jadi jubir. influencer sendiri malah sekarang. Saya lihat. Iya, banyak. Bahkan gue sempat ketemu sama alumni LSPR. Ya kan, alumni LSPR. Dia jurusannya komunikasi massa Pak dulu, Pak. Sekarang jadi influencer. Oke. Udah.